Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perburuan hewan laut, ya terutama kepiting ya, ke arah desa Samberang, dari Manubar ke Samberang. Sebelum kita turun ke laut ini, di laut ya, biasanya saya mulainya lewat jembatan ini. Kita harus mempersiapkan beberapa alat untuk berburu ya. Kalau kepiting tentunya harus punya tombak ya. Kita pakai tombak, ujungnya ini kita buat dari paku yang dikikir agar bisa menggatek kepiting di dalam lubang. Kemudian bawa ember. Sebenarnya yang paling bagus itu pakai dondo ya, atau keranjang yang ditaruh di belakang punggung. Itu bagus buat mencari hewan buruan di laut, atau kresek juga bisa. Kalau mau lebih simple bisa pakai kresek. Kemudian ini juga bawa parang ya. Ini ada parang, fungsinya nanti bisa untuk cari kerang atau membelah batang. Kalau kepitingnya nggak bisa diambil pakai tombak, kita belah batangnya. Dan kita pakai topi ya teman-teman, karena di Manubar ini, atau khususnya di Pulau Kalimantan, cahaya matahari itu sangat panas. Buatnya beda dengan di tempat lain, jadi harus pakai topi, lengan panjang juga, biar tidak terpapar sinar matahari terlalu ekstrim. Kita mulai dari jembatan ya teman-teman, karena di bawah jembatan sini biasanya banyak kepiting yang berkeliaran. Itu di laut sana sudah mendung ya teman-teman, itu pertanda mau turun hujan, tapi masih sangat jauh dari tempat kita. Itu di sana. Kalau di sini masih cerah langitnya, walaupun ya lumayan mendung juga. Masih kosong. Kita mencari air-air. Jadi kalau kita ke pantai cari kepiting, itu lewat yang di genangan air seperti ini. Kalau di desa kami bilangnya lopak-lopak, genangan air setelah air surut. Jadi air surutnya jauh, tapi kalau air pasang itu sampai pinggir pantai sana teman-teman. Nah, dalam 1 bulan biasanya itu ada beberapa hari yang memang surutnya itu sangat jauh, sampai sekitar 800 meter sampai 1 kilo ke luar sana. Sekarang ini masih terhitung dekat ya surutnya, karena biasanya tuh sampai ada karang di sana kelihatan. Kalau misalnya karangnya sudah kelihatan, itu waktu yang paling baik buat cari kepiting. Kalau sekarang ini masih pertengahan ya. Ada bayi-bayi kepiting teman-teman, bisa kelihatan nggak? Tuh biru-biru, kita zoom. Tuh kecil yang gali lubang. Tuh itu lagi teman-teman, tuh sembunyi dia. Ada banyak sana, ada banyak itu. Kalau kita dekati dia sembunyi semua. Tuh bergelombol, rombongan dia. Udahlah, tapi itu kan nggak bisa dimakan, jadi kita cari yang lain. Ya, itu dapat kerang teman-teman, kelihatan tuh. Ini kerangnya, kita ambil dulu. Masukkan. Di sebelah sana ada batang teman-teman. Nah, di antara tempatnya kepiting juga itu di batang seperti ini ya. Nah, itu ada lubangnya besar. Kita masukkan tombak.
Ini ada kepitingnya besar teman-teman, kerasa jepitannya. Ini kita ambil dulu ya teman-teman. Bismillah. Lepas dulu kacamatanya. Ini bukan buat gaya-gaya ya teman-teman, tapi memang di sini tuh sangat panas. Ini juga pinjam punya tante saya. Ya, ini taruh dulu di kantong. Dia melawan teman-teman. Wih, ini sepertinya tidak mudah ditaklukkan. Ternyata memang besar teman-teman. Ini dia. Nah, keluar sudah. Dapat teman-teman, mantap. Kita cuci dulu ya. Ini dia. Tuh, kita tinggal dulu barang-barangnya. Tapi biasanya satu lubang itu ada 2 ya teman-teman. Nanti kita coba cek lagi, kita cuci dulu seperti biasa. Kita kunci ya, karena kalau nggak dikunci dia bisa jepit barang-barang atau badan kita itu sakit. Jadi caranya pakai ujung kakinya kita putus sedikit, satu-satu kita kunci capitnya. Jadi di sela-sela antara capitnya itu yang paling atas itu ada lubang kecil seperti daging lunak, itu yang kita tusuk menggunakan kakinya sendiri. Ini adalah cara yang efektif untuk membuat kepiting tidak menjepit kita dan tidak membahayakan badan kita ya. Nah, aman sudah. Kalau sudah aman seperti ini, kita kunci. Kita kembali masukkan ke dalam ember. Masukkan ember. Nah, kita tes lagi teman-teman. Apakah dia habis atau masih ada? Di sampingnya juga ada lubang teman-teman. Nah, ini juga ada nih, tapi dia tidak terlalu kuat menjepit, jadi kayak gini cuman anakannya. Gak apa-apa, kita tinggalkan saja. Udah cukup teman. Nah, di sekitar sini itu banyak kerang-kerang biasanya teman-teman. Kalau ada batang seperti ini bertiram, sampai sini banyak kerang. Cuman kita masih mau lanjut perjalanan ke sana, dan bukan tujuan kita cari kerang. Kalau dapat ya kita ambil, tapi bukan tujuan utama. Jadi kita lanjut perjalanan. Ya, kita belok ke sana, ada batang lagi teman-teman ya. Ini batangnya. Ini tiramnya bisa dimakan ya teman-teman aslinya. Cuman saya lagi nggak suka makan tiram. Udah bosan ya. Kita cari yang lain. Oh, di sini nggak ada, kosong teman-teman. Tuh, kita cari ke air-air. Mau turun hujan. Tuh, tambah pekat awannya. Jauh sudah kita dari jembatan sana. Sana jembatan, sampai sini sudah kita. Tuh, dapat minuman hanyut ini biasanya, masih ada isinya tuh. Oki jelly drink. Dekat luar kayaknya sudah. Cari di bakau-bakau juga. Di sana juga ada bapak-bapak cari kerang. Tuh. Ada kerang lagi teman-teman. Tuh, ambil dulu. Oke, sudah masuk ember. Nah, ini ada air-air. Ini air sungai sebenarnya.
karena dia masuk ke sana tuh. Tuh ini sungai. Yang ini sudah banyak buayanya. Orang sering lihat buaya ya di sungai ini. Tapi di sini juga banyak kepitingnya. Jadi nggak apa-apalah kita cari dulu ya. Siapa tahu ada rezeki di sungai. Kalau di pasir-pasir seperti ini kepiting suka pendam, menyusuri sungai. Kalau sudah dalam di sana, baru kita keluar. Istirahat dulu kita di sana, cari kelapa, minum-minum dulu. Nah, panas terik matahari, sangat menyengat. Kita cari kelapa. Oh ya, di sini kelapanya itu kita tinggal nyari ya, jatuh-jatuh. Soalnya di sini kelapa banyak yang tumbuh liar, jadi nggak ada yang punya. Kalau misalnya teman-teman ke daerah sini kemudian ada kelapa yang jatuh, itu boleh dibuka. Itu fungsinya saya bawa parang di bawah, itu juga buat ngupas kelapa. Nah, ini ada lampu hanyut, bohlam, ini besar bohlamnya. Banyak juga kayu-kayu di sini. Cuman ini membuat pemandangan kurang nyaman ya kalau misalnya banyak sampah gini. Ya, orang-orang di kapal itu biasanya kan kalau mancing atau lagi pelayaran buang sampahnya sembarangan ke laut. Nah, sampahnya itu menepi ke pinggir-pinggir pantai seperti ini teman-teman. Padahal ini pantainya bagus ya, dan udaranya juga sejuk. Cuman sampah-sampah ini saja yang kurang enak dipandang. Jadi teman-teman semua kalau misalnya naik kapal atau lagi mancing, usahakan bawa tempat sampah sendiri ya. Jadi kalau habis makan-makan atau minum, sampahnya tuh dibawa pulang ke daratan, ditaruh di tempat yang seharusnya, sehingga tidak mengotori alam seperti ini. Tuh banyak sekali sampah botol-botol. Tuh dapat kelapanya teman-teman. Ada kelapa ini. Tuh ya, kelapa tua, cuman ada airnya, ini bisa diminum. Kita buka dulu. Tap. Rasanya manis ya. Lalu kita lanjut perjalanan. Itu ada teman-teman kepiting. Nah itu, nah dapat kita. Mau kemana kamu kepiting? Main. Hup. Dia melakukan perlawanan. Hup. Kita harus tahan seperti itu. Lumayan merepotkan. Kita taruh dulu ember kita pinggir, kita tangkap dia teman. Ini tangkap harus tepat sasaran, kalau enggak dia berjepit tangan. Dapat sudah. Oh, ini kita kancing dulu tangannya. Oke. Sekarang kita cari di area pesisir laut. Ya, pesisir pantai sana, ini pesisir laut. Nah, ini gelombang-gelombangnya. Tuh, ini airnya dalam ya, kita nggak usah terlalu ke tengah karena kita nggak tahu apa yang ada di tengah-tengah sana. Kita cukup di pinggir sini saja. Sana ada kapal tugboat yang terdampar juga. Nanti kita ke sana insya Allah. Itu kapal pontonnya di sana.
cari di pesisir. Biasanya ada juga kepitingnya. Sudah dekat dengan kapal terdampar. Kita cari dulu di sini. Cari di air-air. Ada ikan. Tuh. Ikan. Yang kecil. Ada cacing laut, teman-teman. Ini namanya cacing laut. Nih, kayak ulat bulu. Cacing laut. Ini cacing laut juga ini. Tuh. Kita lewati sudah kapal takbut terdampar. Masih ada kaptennya ini, itu di atas. Kita terus sampai sana, sampai Sambrang. Ada lubang batang, teman-teman. Ini kita lihat dulu apakah ada isinya. Masukkan. Ada suaranya, teman-teman. Ada kepitingnya berjepit. Mah, ada ini. Ini lebih besar dari yang tadi ini. Dia lebih kuat melawan. Sedangkan tombak kita kecil ya. Ini kita perlu tenaga ekstra kalau mau mengeluarkan kepiting seperti ini. Tak bisa, teman-teman. Memang ini kepitingnya besar. Harus pindahkan airnya. Jadi kepitingnya ini sudah tertusuk sama tombak, tapi nggak bisa keluar karena dia memang dimensinya besar dan kakinya itu menancap di lumpur-lumpur di dalamnya batang. Sedangkan tombak kita kecil, pengaitnya juga tidak besar. Jadi ini membuat kita sulit untuk mengeluarkannya. Ya, ternyata dia keluar sendiri, teman-teman. Ini kepitingnya. Coba kita ambil kamera dulu ya. Kita tahan dulu. Ternyata dia keluar sendiri. Nah, ini kepitingnya yang setelah sekian lama kita korek. Tuh, matanya hancur kena tombak tadi, teman-teman, cuma nggak mau keluar dia. Sekarang dia sudah bisa keluar sendiri. Kita bawa jauh dari lubangnya sehingga dia nggak masuk. Kalau yang cepitnya besar, badannya kecil seperti ini, itu jantan, teman-teman ya. Kepiting jantan. Jadi seperti biasa, kita kunci, kita pegang, kita kancing dulu jepitnya. Oke, yang sebelah kiri juga kita ambil, kita kancing.
Ih, keras teman-teman. Wih, sudah, alhamdulillah. Habis itu kita cuci. Mantap, ini dia. Nah, besar ya. Ini jantan. Mantap. Kita lanjut perjalanan. Ada ikan barusan mati ini teman-teman. Tuh. Kasiannya, mau diambil terlalu kecil, nggak ada dagingnya. Biar aja sudah, buat makanan kepiting kan. Kita cari di air-air lagi sambil pulang ke jembatan sana. Kita menyisiri lopak-lopak. Semoga ada tambahan kepiting yang kita dapat. Kerang, tinggal kulitnya. Ini ada nih. Nah, lagi jalan dia. Kita muter pelan-pelan. Enak dia. Lumayan besar nih. Mantap. Kita ikat dulu ya. Kita kancing dulu tangannya. Sudah, masukkan ember. Lanjut. Kok cuacanya panas seperti ini, kepiting tuh banyak keluar dari pasir ya. Harusnya dia berpendam di bawah pasir. Dia kayak apa ya, kamuflase di pasir. Coba ya, saya ini kelihatan nggak? Itu matanya itu. Coba ya, kita tahan. Besar ini teman-teman. Nih, angkat. Nah, besar kan? Nah, kelihatan? Nah, itu. Ya. Kalau ini nggak usah ditombak ya, kita tangkap aja pakai tangan. Tapi dia kepanasan, dia keluar. Kalau mendung biasanya dia pendam dalam pasir, seperti video-video yang kemarin. Itu juga kepiting. Bukan, buah nipa ini. Ini sering ketipu kita karena warnanya sama kalau dari jauh. Ternyata cuman buah nipa. Tidak terasa sampai sudah kita di jembatan. Oke, kita naik dulu ke atas. Jadi inilah perjalanan kita mencari kepiting pada episode kali ini. Kita sudah menyelesaikan misi berburu kepiting dari Manubar sampai desa Sambrang sebelah sana. Walaupun memang kita terbatas waktu karena air laut sudah pasang, kita takut nggak bisa nyebrang sungai, jadi kita balik duluan ya. Namun untuk episode dan setelahnya, insya Allah kita akan ke muara di sebelah sana. Ya, kita akan ke muara yang mana karakter kepitingnya itu lebih agresif dan jumlahnya juga lebih banyak. Insya Allah kita akan buat di episode berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua bagaimana cara kita mencari kepiting di tepi pantai atau di laut ketika kering. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada salah ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.